Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini hanya karena kemurahan Tuhan. Pagi yang cerah ini kita boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya yang Dia curahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Kita percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu membangkitkan iman kita. Puji Tuhan, ada sebuah kisah tentang seekor belalang yang telah lama terkurung di dalam sebuah kotak, Bapak Ibu Saudara. Suatu hari belalang itu dapat atau mampu dia bisa keluar dari kotak yang sudah mengurungnya dalam jangka waktu yang mungkin lama. Dengan gembira, belalang itu melompat-lompat menikmati kebebasannya. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor belalang yang lain. Dan dia terheran-heran melihat bahwa belalang yang ada di luar yang dia jumpai itu dapat melompat lebih tinggi dan lebih jauh daripadanya. Dan dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan ia bertanya, "Mengapa kamu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal postur tubuh kita sama, padahal kita tidak berbeda usia kita." Kemudian belalang itu menjawab dengan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, "Di manakah engkau selama ini tinggal?" Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan apa yang aku lakukan. Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang membuat lompatannya tidak jauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Cerita ini menghantar kepada satu tema yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Melompat lebih tinggi. Kita mau membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan berkata, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Terkadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah mengalami di mana kita berada pada kondisi atau pada titik kegagalan, trauma masa lalu, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita itu terkurung seperti yang dialami oleh belalang yang telah lama terkurung di dalam kotak dan yang membatasi semua kelebihan kita. Kadang kegagalan memang membuat kita kecewa dan putus asa. Tapi kalau kegagalan bisa memberikan kita lebih banyak pelajaran, apakah kita masih perlu kecewa? Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu menjadi momen untuk kita dapat menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Kita harus mempunyai perspektif yang tepat atas kegagalan. Ambillah semua pelajaran saat kita ada di posisi itu, karena banyak hal berharga di baliknya. Jangan jadikan keadaan, situasi sebagai alasan untuk kita tidak mencoba lagi. Dengan arti kata kita menyerah, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita pernah mempertanyakan kepada hati bahwa kita bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau kita mau menyingkirkan kotak itu? Saat kita berada di tahap kegagalan, yang paling penting adalah kita tetap percaya pada rencana Tuhan. Kita tetap percaya kepada rencana yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menopang kita, menjadikan kegagalan itu sebagai satu persiapan untuk melompat lebih tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dibekali oleh Tuhan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berjuang, yang tidak akan membuat kita menyerah. Mungkin situasi keadaan bisa membuat kita lemah, tapi firman Tuhan dan Roh Kudus memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan
Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan akan menopang kita. Dia akan menopang kita terus dengan firman-Nya yang luar biasa. Teruslah berusaha mencapai apapun yang kita ingin capai. Sakit memang, lemah memang, tapi bila kita sudah sampai pada semua dengan pengorbanan itu, pasti akan terbayar. Sebagai ayat terakhir, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan akan memampukan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melompat lebih jauh. Ya, jangan terpaku dengan apa yang ada saat ini yang kita hadapi, tapi melihatlah jauh ke depan bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ini semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau menopang kami dengan firman Tuhan. Ketika kami merasa gagal, ketika kami merasa kecewa, merasa putus asa, tapi kami punya firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan memampukan kami, menguatkan kami, membawa kami untuk kami tidak menyerah kepada keadaan yang kami hadapi. Tetapi kami boleh melihat lebih jauh bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kami, tapi ada hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus melompat lebih jauh, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, dan kami semakin kuat karena kami punya firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, untuk mereka boleh melihat ada rencana yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati gereja lokal kami, GPDI COTW Temanggung, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang sudah Engkau mulai, Engkau juga yang akan menolong semuanya. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, pengerja, bahkan aktivis, diaken karya, diaken karunia, semua bahkan setiap umat-umat Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama-sama bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh melompat lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mau menapaki hari ini bersama dengan Tuhan. Hari yang baru, hari yang indah, hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.